sampai dia menyambung silaturahim kembali. Gitu. Nah, ya seperti ini fanna yustajab. Bagaimana bisa dikabulkan doanya orang seperti ini? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama bahwa ada cara yang tepat dan waktu yang tepat, yang mustajab, di mana ketika kita berdoa, Allah mendengarkan dan memberikan ijabah dari doa kita. Nah, itu kalau dari segi bisa dikatakan tadi cara-caranya ya. Iya. Mungkin bisa dikatakan yang memutuskan silaturahmi, terus kemudian juga memakan dan juga menggunakan pakaian yang haram begitu ya. Nah, ada nggak doa-doanya itu sendiri yang isinya, kontennya, isi dari doa, permohonan doa itu sendiri yang tidak akan mustajab begitu. Meminta yang mungkin tidak baik gitu ya. Kalau bermohon kepada Allah apa saja boleh ya? Ya, Allah akan mengabulkan. Insya Allah ya. Tetapi ada doa yang tentu tetap dikabulkan oleh Allah, tetapi tidak baik. Nah, mendoakan keburukan untuk orang lain. Nah, itu. Doa seorang ibu adalah doa yang sangat mustajab. Dahsyat ya. Dahsyat sekali. Dikabulkan meskipun doa itu adalah doa yang buruk bagi anaknya. Sehingga menjadi kutukan gitu. Bisa saja seorang ibu mendoakan terzolimi anaknya, ya ibunya ya. Dia kecewa sehingga dia doakan anaknya, ayo. Dan makanya hati-hati seorang ibu jangan sampai keluar dari mulutnya kata-kata karena kekecewaannya, kekesalannya itu, akhirnya dia mendoakan kecelakaan bagi anaknya. Malah berupa kutukan gitu ya. Itu bisa menjadi doa yang sangat mustajab dan bisa menjadi satu petaka gitu. Begitu ya buat anaknya gitu ya. Kita juga kalau mendoakan orang lain jelek itu harus bisa saja dikabulkan, ya? Tetapi itu adalah doa yang buruk gitu. Nah, ini doa yang buruk itu. Kalau gitu doa yang buruk itu supaya menghindar dari doa yang buruk seperti apa? Berarti kan kita harus istighfar dulu terlebih dahulu, jangan sampai mendoakan yang buruk begitu sama orang. Iya, artinya kan tentu kita mau mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, termasuk ketika kita berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah pokok dari perbuatan ibadah. Jadi kita sholat kan banyak diisi dengan doa. Betul. Doa, dan itu rangkaian dari pokok seluruh ibadah kita gitu kan. Jadi esensinya ada di situ. Betul. Sehingga ketika kita berdoa itu adalah bagian dari ibadah kita, apapun doa kita. Tetapi kalau kita mau mendapatkan pahala yang baik, maka doa yang baik dengan cara yang baik. Pertama, menghindarkan hal-hal yang bisa mengijab doa kita. Gitu. Jadi perbaiki hubungan silaturahim supaya kita tidak menutup kesempatan kita untuk bisa didengarkan doa kita oleh Allah. Dan yang kedua, jangan sampai kita mengkonsumsi barang-barang haram yang akhirnya Allah murka kepada kita. Betul. Kemudian yang ketiga, kita berdoa di saat-saat yang paling baik, di saat-saat Allah memberikan kesempatan untuk bisa berdoa dan doa itu mudah didengarkan dan mudah diijabah. Misalnya, kapan doa Ustaz? Di saat orang lain tidak berdoa. Susah dong. Iya, carinya kapan? Artinya kan begini, ini penggambaran. Kalau kita nelpon, kalau mau sinyalnya gampang di saat tengah malam pada saat orang banyak tidak menggunakan gitu kan. Nah, gitu juga beribadah seperti itu. Yang lain pada tidur kita manfaatkan untuk bisa beribadah. Suri start ya. Ya. Iya, dong. Kesempatan. Sebelum orang sepertiga malam itu adalah waktu yang paling bagus untuk beribadah. Itulah kenapa disebutkan sebagai waktu yang mustajab. Baik. Pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, itu kan bagus kita berdoa, terutama di antara dua khutbah. Baik. Di bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur. Ada juga tempat-tempat yang mustajab. Baik. Kita berdoa di masjid ketika kita beribadah, pada saat kita sujud. Baik. Itulah saat yang paling dekat dengan Allah. Di Mekah, di semua tempat yang ada di Mekah itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Terlebih di tempat-tempat tertentu, misalnya di Mu'tazam. Mu'tazam itu antara pintu Ka'bah dengan sudut Hajar Aswad. Betul. Itu adalah tempat yang mustajab. Makanya banyak yang titip doa istilahnya ya. Iya, minta didoakan. Gitu. Tetapi sebenarnya kalau mau minta didoakan, kalau menyadari betul sebenarnya doa yang paling baik adalah doa kita sendiri. Gitu. Kalau minta kepada manusia
Titip itu, gitu, titip doa ya, nggak boleh. itu bisa Boleh ya? bisa supaya lebih banyak yang mendoakan. Iya betul. Tetapi jangan sampai kita minta orang mendoakan kita sementara kita tidak ada usaha untuk meminta sendiri kepada Allah. Betul. Artinya begini, kan ada orang dia sibuk dengan cari nafkah, cari uang, Cari dunia lah. cari ya. dunia. Uangnya itu dia sumbangkan ke anak yatim. Kamu nanti beribadah ya, doakan saya, karena dia pikir kalau doa anak yatim itu juga kan mustajab ya. Betul. Nah itu gimana Ustaz? Itu sah-sah saja, tetapi tidak afdal. Oh. Bukan yang terbaik, karena yang terbaik adalah kita berdoa diri sendiri, Baik. lalu kita meminta kepada orang lain juga untuk ikut mendoakan, itu boleh. Ya. Semakin banyak yang berdoa tentu semakin baik. Kemudian tentu lebih baik lagi kalau yang kita minta doa itu ada benar-benar orang yang taat kepada Allah, jangan sampai salah orang. Betul. Gitu. Nah, yang paling baik, yang paling taat kepada Allah bukan manusia, malaikat. Gitu. Oh. Malaikat itu tidak pernah berbuat kesalahan, Betul. tidak pernah Tunduk dan patuh juga membangkang kepada kepada